Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 10 Februari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur dengan tema Iman yang Menyelamatkan. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Anunsia PRR dari komunitas PRR Magnificat Pringgolayan Yogyakarta. Mari kita siapkan hati mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kembali kami menghaturkan syukur dan limpah terima kasih kepadamu untuk begitu besar cinta-Mu yang Engkau limpahkan kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh istirahat pada tadi malam dan juga boleh bangun kembali pada hari yang baru ini dalam keadaan sehat dan selamat. Kami bersyukur pula Tuhan untuk rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama dengan terang Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, agar kekuatan cahaya sabda-Mu boleh menerangi kami, terkhususnya dalam pewartaan kami hari ini. Engkau Tuhan selalu kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan.
Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Ia lahir pada tahun 480 di Norcia, Umbria, dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Ia adalah adik kandung dari Santo Benediktus. Semenjak muda, Scholastica bercita-cita untuk menjadi seorang biarawati, agar lebih total menyerahkan hidupnya pada Allah dalam doa dan tapa. Setelah menjadi seorang biarawati, mengikuti jejak kakaknya, ia pun mendirikan sebuah biara yang berdekatan dengan biara Monte Cassino. Banyak wanita lain yang mengikuti jejak Santa Scholastica dan tinggal di biara itu. Kedua kakak beradik itu tetap saling mengunjungi dan meneguhkan satu sama lain. Scholastica mengunjungi Santo Benediktus untuk mendapatkan bimbingan rohani demi kemajuan hidup rohaninya sendiri maupun suster-susternya. Dikatakan bahwa menjelang ajalnya tiba, ia membujuk saudaranya Santo Benediktus yang kebetulan datang pada saat itu untuk menemani dia sambil menceritakan kehidupan orang-orang kudus yang sudah meninggal dunia. Lalu ia menghembuskan nafas terakhir di depan kakaknya sendiri. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Ia memohon pada Yesus agar anaknya disembuhkan. Berkat perjuangannya yang tanpa henti-hentinya, ia meluluhkan hati Yesus untuk boleh menyembuhkan anaknya dari kerasukan roh jahat. Tetapi Yesus tidak langsung mengabulkan permintaan perempuan itu, melainkan ia mengatakan bahwa dirinya diutus untuk orang-orang Yahudi. Mendengar jawaban Yesus, perempuan itu tidak menghiraukan apa kata Yesus terhadap dirinya, karena baginya, meskipun dia seorang Yunani bangsa Sirofenisia, tetapi yang ia harapkan kesembuhan dari Yesus terhadap anaknya. Dengan penuh kerendahan hati, ia terus memperjuangkan keinginannya dan mengakui semua yang dikatakan Yesus padanya, bahwa benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan dari meja tuannya. Yesus kagum akan perkataan yang diungkapkan oleh perempuan Sirofenisia ini, sehingga ia mampu meluluhkan hati Yesus. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, di dalam seluruh perjalanan hidup kita seringkali dihadapkan dengan banyak masalah yang kadangkala datang silih berganti. Rasa putus asa sering menghantui hidup kita karena kita terlarut dalam masalah tersebut dan menganggap Tuhan jauh dari hadapan kita. Tetapi melalui pengalaman yang dialami seorang perempuan Sirofenisia
yang kita dengarkan dalam Injil hari ini untuk kesembuhan anaknya, dan juga Santa Skolastika yang kita peringati pestanya hari ini, membangkitkan semangat juang dalam diri kita agar kita tidak mudah putus asa, melainkan terus berjuang dan mengharapkan sepenuhnya pada Tuhan berkat iman kita yang teguh padanya. Kemauan yang kuat dalam doa dan pengharapan akan belas kasih Tuhan adalah kekuatan yang membawa kita keluar dari persoalan hidup ini. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati, kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa bagi semua mereka yang saat ini tergoncang imannya. Kiranya dengan sabda Tuhan hari ini semakin memberikan kekuatan dan peneguhan kepada mereka, terkhususnya untuk keteguhan iman mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kita berdoa bagi orang sakit di mana saja mereka berada, terkhusus bagi mereka yang selalu dan senantiasa memohon doa bagi kesembuhan. Semoga Tuhan senantiasa mengabulkan doa mereka dan memberikan mereka kesembuhan pada waktunya sesuai dengan kehendak dan rencananya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi para lansia yang ada di panti jompo. Semoga mereka senantiasa mendapatkan cinta dan perhatian dari para pelayannya, sekalipun mereka jauh dari sanak keluarga. Semoga para pelayan panti jompo senantiasa setia dan penuh cinta dalam merawat orang tua jompo. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kita yang mengharapkan doa dari kita maupun yang kita janjikan doa untuk mereka. Semoga Tuhan yang lebih mengetahui keadaan dan situasi hidup mereka, Tuhan pula yang boleh menjawab segala kerinduan dan harapan mereka dan boleh memberikan rahmat-rahmat yang sungguh mereka butuhkan sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef,
doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan kita hari berikut. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.